Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy S21 Ultra Anda. Oke, jadi ini adalah S21 Ultra. Kita akan menginstal custom ROM yang berarti firmware tidak resmi yang dibuat bukan oleh pabrikan, bukan oleh Samsung, melainkan dibuat atau dimodifikasi oleh para pengguna sehingga Anda bisa mendapatkan fitur-fitur lain yang berbeda. Seperti eCoreat misalnya, Anda bisa mendapatkan sistem yang sama, One UI, sistem something, tapi dibuat untuk sesuatu yang lain. S24 Ultra yang akan berisi misalnya Galaxy AI yang tidak tersedia secara natif di S21 Ultra. Ada juga banyak pilihan lain di internet, seperti misalnya membuat sistem Anda bekerja dan terlihat seperti sistem Pixel, seperti Pixel Experience, atau masih banyak lagi. Jadi, Anda bisa mencari sendiri, tapi juga di deskripsi di bawah akan ada tautan untuk beberapa file gratis yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa contoh yang bisa Anda coba sendiri dan lihat apakah Anda menyukainya jika itu sesuatu yang ingin Anda pasang. Tapi tentu saja, silakan juga mencari di internet untuk hal lain. Pertama-tama, kita perlu membuka kunci bootloader jika bootloader Anda saat ini terkunci. Jadi saya akan membahas itu sebentar lagi setelah ponsel saya menyala. Jadi saya akan kembali sebentar lagi. Oke, jadi ponsel Anda harus sudah diatur. Jika ponsel Anda belum diatur, ponsel harus sudah diatur saat ini. Karena tanpa itu, Anda tidak bisa benar-benar membuka kunci bootloader. Saya akan mengaturnya tanpa Wi-Fi agar prosesnya lebih cepat karena memang jauh lebih cepat tanpa Wi-Fi. Ini menanyakan lebih sedikit pertanyaan dan tidak memuat, tidak mengirim data apapun antara server dan ponsel. Saya sebenarnya sudah menyelesaikan prosesnya. Jadi menurut saya itu benar-benar luar biasa. Mari kita bahas itu. Mari kita kembali ke beranda. Dan sekarang mari kita sambungkan ke Wi-Fi. Kita akan membutuhkan Wi-Fi agar bisa membuka kunci bootloader. Jadi setelah pengaturan saya akan langsung ke Wi-Fi dan koneksi serta pengaturan. Pergi ke jaringan yang ingin saya hubungkan. Mari masukkan kata sandi, klik sambungkan, lalu kembali. Try ke bagian paling bawah, lalu ke tentang ponsel. Dan sekarang ini cukup jelas. Penting. Jika Anda memiliki nama model yang sama dengan saya, yaitu model SMG 998B, maka Anda bisa menginstal file dari deskripsi di bawah ini. Jika Anda memiliki model yang berbeda, Anda tetap bisa mengikuti tutorial ini, tetapi Anda harus mendapatkan file yang berbeda dari internet sesuai dengan model Anda. Sekarang, pergi ke informasi perangkat lunak dan klik pada nomor build sebanyak 7 kali. Sekarang klik OK. Jika Anda memiliki kunci layar, masukkan kuncinya. Juga sebaiknya pergi ke akun dan cadangan, lalu kelola akun dan temukan akun Google Anda. Jika Anda sudah masuk, klik pada akun tersebut dan hapus agar Anda tidak terkena kunci FRP. Dan juga sebaiknya cadangkan ponsel Anda jika ada data penting di dalamnya karena kita akan menghapusnya bahkan beberapa kali. Dan sekarang mari kita masuk ke opsi pengembang dan Anda harus mengaktifkan pembukaan kunci OEM. Pada dasarnya, opsi ini berwarna abu-abu dan tertulis diblokir oleh autoblocker. Jika dalam kasus Anda diblokir oleh autoblocker, maka Anda perlu pergi ke keamanan dan privasi, lalu masuk ke autoblocker dan nonaktifkan. Kadang-kadang fitur ini mungkin ada di opsi keamanan lainnya, bukan hanya di tempat yang Anda lihat pada kasus saya. Dan sekarang di opsi pengembang, saya akan menonaktifkan pembukaan kunci OM, tapi Anda seharusnya mengaktifkannya. Intinya, mari kita aktifkan sekarang. Matikan ponsel. Jika ada kabel yang terpasang, untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol daya, lalu ikuti dengan tombol volume bawah. Klik pada matikan daya 2 kali. Jika ada kabel yang terpasang, cabut kabelnya. Dan sekarang
sementara kabel masih terhubung ke komputer Anda, belum ke ponsel Anda. Tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah, lalu sambil menahannya, colokkan kabelnya, dan Anda akan melihat layar biru seperti ini. Tekan dan tahan tombol volume atas Anda, dan sekarang akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membuka kunci bootloader? Jika iya, tekan tombol volume atas sebentar. Sekarang ponsel akan di-reset. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, jadi selama proses berlangsung, kita sudah bisa mulai mencari beberapa hal di komputer kita. Ngomong-ngomong, untuk membuat prediksi dan intai Anda cukup menekan tombol power agar lebih cepat. Sekarang, mari kita buka browser. Dan Anda sebaiknya mengunjungi situs web kami, hardreset.info sekarang. Pergi ke bagian unduhan, dan pertama-tama cari driver Samsung. Anda bisa melihat ada driver Samsung di sini. Dengan gambar ini. Jika Anda tidak melihatnya di sini, cukup ketik sesuatu seperti drivers di sini, lalu pergi ke unduhan, kemudian unduh mereka. Saya sudah mengunduhnya sekarang. Sekarang mari kita pergi ke add-in, ketik add-in, lalu cari dan dapatkan versi gratis 0.14.4. Cukup klik unduh dan unduh sekarang. Juga, jika Anda menggunakan tautan dari deskripsi di bawah, jika Anda memiliki model Gen 998B, yang kemungkinan besar Anda miliki. Jika Anda memiliki S21 Ultra 5G, maka Anda bisa menggunakan tautan yang ada di deskripsi di bawah. Tampilannya akan seperti ini dan Anda perlu mendapatkan custom recovery serta custom ROM. Untuk custom recovery, saya akan menggunakan TWRP, hanya 2 file ini, yaitu TWRP dan VBeta Disabler. Kemudian di custom ROM, ada porsi file berbeda yang bisa Anda pilih. Namun sekarang cukup penting untuk Anda ketahui bahwa Beyond ROM memiliki metode yang berbeda dengan One AI. Saya akan mencoba, saya pikir saya tidak akan melakukannya. Benar-benar coba untuk menginstal satu AI, saya mungkin akan mencoba mendapatkan Elite UI plus revisi 4. Saya akan mencoba mendapatkannya, tapi mungkin tidak akan berfungsi di sistem saya. Meskipun begitu, Seychelles Funny Tycoon menunjukkan dua file ini karena keduanya memiliki metode instalasi yang berbeda dan Elite sedikit lebih kompleks tetapi lebih banyak custom ROM yang kompatibel dengan metode ini, sedangkan Beyond ROM hanya akan berfungsi dengan add-in yang juga bagus. Itu lebih mudah, tapi saya kekal sama document di akhir video. Namun, kamu tetap perlu membuka bootloader. Sekarang setelah bootloader terbuai, ponsel kita sudah menyala. Kita bisa mulai melakukan semua langkahnya. Jadi pertama-tama kita pasang custom recovery. Custom recovery hanya dibutuhkan untuk file atau custom ROM yang tidak diinstal melalui add-in. Jadi Beyond ROM diinstal lewat add-in. Jadi kamu tidak perlu custom recovery untuk itu. Tapi untuk Elite UI Plus, saya akan menggunakan custom recovery yaitu TWRP yang saya punya. Saya akan tunjukkan semuanya. Dan mulai sekarang, kamu bisa memutuskan apakah ingin terus menonton dari sini. Dan melihat cara menginstal custom recovery pada umumnya, dalam kasus saya Elliot UI Plus, atau jika kamu mau, kamu bisa mulai dari langkah ini. Setelah bootloader terbuka, lanjutkan ke bagian video di mana saya menginstal Beyond ROM yang sedikit lebih mudah tapi didukung oleh lebih sedikit custom ROM. Metode ini dan hanya yang saya akan jelaskan di bagian lain video itu, bagaimana cara mengetahui apakah ROM tersebut mendukung instalasi melalui add-in. Tapi sekarang, mari kita buka folder kita ke folder downloads untuk driver Samsung kamu. Klik kanan pada file tersebut, pilih extract all, lalu klik extract. Setelah itu, kamu akan mendapatkan folder seperti ini. Masuk ke dalamnya, klik 2 kali pada programnya, lalu install. Setelah terinstall, sangat penting untuk merestart komputer kamu. Terus sekarang buka add-in. Setelah komputer kamu di restart, masuk ke dalamnya, buka, lalu klik OK. Dan sekarang kamu bisa lihat, saya punya add-in. Oke, jadi itu cukup mudah. Sekarang kita akan menginstal custom recovery dari sini.
Jadi, mari kita matikan ponsel kita dan sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Tekan dan tahan tombol power dan volume bawah, ketuk matikan daya, lalu ketuk lagi. Tunggu sebentar dan sekarang mari masuk ke mode download. Caranya mirip dengan saat membuka kunci bootloader, tapi sedikit berbeda. Jadi pastikan kamu benar-benar tepat di langkah ini. Tekan dan tahan tombol volume naik dan volume turun. Sambil melakukan itu, colokkan kabel USB-C yang sudah terpasang di komputer Anda, lalu tekan sebentar. Kali ini, cukup tekan sebentar aplikasi volume dan Anda akan masuk ke mode unduhan. Ponsel Anda akan menyala sebagai bagian COM dan sekarang beralih ke AP. Maaf. Sebelum itu, mari kita buka opsi nonaktifkan reboot otomatis, nonaktifkan waktu reset pabrik. Sekarang, setelah kita menonaktifkannya, pergi ke AP, buka folder unduhan, lalu pilih Custom Recovery. Saya akan menggunakan TWRP, jadi sekarang saya akan menambahkan TWRP. Untuk data pengguna, mari kita pilih vBeta Disabler, dan sekarang kita bisa klik mulai. Prosesnya akan sangat cepat, seperti yang Anda lihat sudah selesai. Dan sekarang, yang perlu Anda lakukan akan sedikit lebih rumit. Tekan dan tahan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik. Dan setelah layar mati, tetap tahan tombol power tapi pindahkan jari Anda dari volume bawah ke volume atas. Setelah itu, terus tahan dan Anda akan masuk ke layar recovery. Saya akan tunjukkan sekarang. Jadi tekan dan tahan tombol power dan volume bawah selama sekitar 7 detik sampai layar mati. Dan setelah itu, pindahkan jari Anda ke volume atas sambil tetap menekan tombol power. Dan ketika logo Samsung muncul, lepaskan tombol power dan tetap tekan tombol volume atas. Anda akan melihat peringatan ini. Jika peringatan tidak hilang setelah sekitar 15 detik, Anda harus dengan cepat melepaskan dan menekan lagi tombol volume atas. Tapi dalam kasus saya, Anda bisa lihat peringatannya hilang dengan sendirinya. Jadi saya bisa terus menekan sampai masuk ke TWRP. Ini adalah TWRP. Sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke menu wipe, format data, dan ketik yes. Sekarang setujui, dan sekarang data Anda akan diformat. Kembali, masuk ke advanced wipe, pilih semuanya kecuali USB Auto G. Sekarang geser untuk menghapus. Kembali, sekarang penting untuk mereboot sistem kita, tapi mari kita reboot langsung ke recovery. Untuk melakukannya, ketuk reboot lalu ketuk recovery. Kita bisa mencabut kabelnya sebentar hanya untuk memastikan. Jika ini muncul, cukup tekan tombol power agar lebih cepat, jadi Anda tidak perlu menunggu 15 detik atau semacamnya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke TWRP lagi. Mari kita masuk ke menu mount. Sekarang colokkan kabel USB-C. Sekali lagi di mount, kita akan lihat jika saya buka PC ini. Ya, itu dia SMJ 998B ponsel saya. Masuk ke penyimpanan internal dan sekarang Anda akan melihat folder TWRP. Oke, dan letakkan di sebelahnya bukan di dalamnya, cukup di sebelahnya saja. Letakkan file zip berisi custom ROM yang ingin Anda pasang dengan cara ini, jadi saya akan ambil custom ROM saya. Saya sebenarnya perlu klik kanan pada file tersebut, lalu klik extract all dan extract. Jadi mungkin akan memakan waktu sebentar. Saya akan kembali lagi sebentar lagi. Oke, saya bisa lihat ini hampir selesai. Saya akan masuk ke sana dan saya akan jelaskan bahwa Anda tidak perlu mengekstrak file-file ini. Sebenarnya Android tidak boleh mengekstraknya. Tapi jika Anda membukanya dan melihat file-file seperti ini, seperti Anda, ada banyak file aneh, maka file tersebut harus diinstal menggunakan TWRP. Dan sekarang untuk Beyond ROM misalnya, akan ada file-file yang diawali dengan huruf AP, BL, CP, dan CSC atau Home CSC. Jadi pada dasarnya inilah file-file yang diinstal melalui add-in dan ini ada di bagian video yang lebih lama. Jadi hanya supaya Anda tahu. Sekarang saya rasa kita sudah hampir selesai mengekstrak semuanya. Tidak, saya rasa kita memang sudah selesai. Ya, lupakan saja.
Mari kita lihat apa yang ada di folder 1.ai. Oke, jadi 1.ai juga memiliki AP, BL, CP, dan CSC, jadi bisa diinstal menggunakan add-in, meskipun sekarang kita melakukannya melalui TWRP. Karena ini adalah metode klasik, mari kita ambil Elite UI+. Saya akan menekan Ctrl+C untuk menyalinnya, lalu mari kita pergi ke ponsel kita dan tempelkan di sini di penyimpanan internal. Jika ada folder TWRP, itu berarti Anda membaca penyimpanan dengan benar dan penyimpanan sudah terpasang dengan benar. Dan Anda akan bisa menemukan filenya karena terkadang Anda tidak dapat menemukannya jika hanya meletakkannya di penyimpanan internal ini. Tapi jika ada folder TWRP, maka kemungkinan besar bisa ditemukan. Dalam prosesnya, karena akan memakan waktu cukup lama, saya juga akan menjelaskan bahwa jika metode dengan WRP ini tidak berhasil hanya dengan menyalin file, Anda perlu menginstal ADB di komputer Anda. Anda cukup mengunduh ADB dari Android Platform Tools. Saya akan buat segera. Mari kita buka alat platform Android. Baiklah, mari kita buka developerandroid.com tools/releases/platform tools. Saya akan beralih ke bahasa Inggris. Dan sekarang unduh SDK Platform Tools untuk Windows. Itu pada dasarnya akan memungkinkan Anda mengekstrak sebuah folder, masuk ke folder tersebut, lalu ekstrak tentu saja, lalu masuk ke dalamnya. Setelah Anda berada di dalam folder, sebelum Anda klik kanan, sebenarnya pindahkan juga file zip Anda ke dalam folder itu. Saya menjelaskannya agar lebih sederhana. Tentu saja Anda bisa melakukannya dengan cara lain jika Anda tahu cara menggunakan CMD dan semacamnya. Tapi Anda perlu memindahkan file zip Anda ke dalam folder ADB, lalu klik kanan pada folder tersebut. Di area kosong dalam folder ADB itu, pilih buka di terminal. Tentu saja saya membukanya di tempat lain. Lalu Anda hanya perlu mengetikkan ADB siteload m dan masukkan nama filenya. Jadi dalam kasus ini namanya elet. Saya hanya akan mengetik elet lalu tekan tombol tab. Seharusnya itu akan melengkapinya untuk saya. Kalau tidak, ternyata berhasil. Itu berhasil seperti yang bisa Anda lihat. Jadi lalu kirimkan perintah itu. Setelah itu, di TWRP Anda pergi ke Advanced ADB Sideload, hapus cache Dalvik dan cache, lalu geser untuk mulai sideload, dan Anda akan bisa mengirim perintah ini dan itu akan menginstalnya. Kita lihat saja nanti. Mungkin saya tidak akan bisa melakukannya dengan metode yang sedang saya tunjukkan sekarang, yaitu dengan menyalin file. Jadi saya akan coba ADB sideload. Ini adalah tutorial singkat tentang cara melakukannya. Jika metode yang sedang saya coba tunjukkan sekarang tidak berhasil, meskipun menurut saya metodenya lebih baik dan lebih cepat, Anda tidak perlu mendapatkan ADB tambahan atau apapun. Anda tinggal melakukannya, tetapi jika perlu, gunakan ADB sideload tingkat lanjut. Usap keduanya, lalu akan mulai terisolasi. Kirimkan perintah ini di terminal yang dibuka dengan mengklik kanan di folder tempat ADB Anda berada, serta file zip yang ingin Anda install. Kemudian, kirim perintah ini. Pada dasarnya akan seperti itu. Jadi, sampai saat ini sepertinya aku masih menunggu dengan sabar. Aku tidak tahu, kurasa itu sudah hilang. File itu, sepertinya sudah disalin, kelihatannya memang sudah disalin. Saya akan memverifikasi dulu sebelum memulai. Saya akan pergi ke properti, ukurannya sekian byte, dan jika saya pergi ke unduhan saya, jika saya pergi ke custom ROM, kemudian terjadilah, properti, address at user dan itu hampir sama. Jadi pada dasarnya seperti itu. Sekarang mari kita masuk ke DWRP, dan untuk menginstalnya dengan metode menyalin file, cukup pergi ke install, klik pada file zip-nya.
kamu sudah berada di folder SD card yang memungkinkan kamu masuk ke file zip tersebut. Sekarang, geser untuk confirmation flash dan prosesnya sekarang dimulai. Jika tidak berhasil, lakukan dengan ADB secara terpisah. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Bisa jadi berhasil atau tidak, saya pun kurang tahu. Itu benar-benar tergantung pada ponselmu, pada firmware yang saat ini terpasang. Apakah itu, entahlah, ABCDEFG. Saya sedang ingin sesuatu. Saya berharap, ya, ingin tidak akan berhasil. Ini tidak akan berhasil karena dikatakan bahwa perangkat membutuhkan revisi firmware-nya, ponsel saya harus sudah terpasang stok ROM terlebih dahulu dengan versi G998BXXS-EGYA2. Jika kamu tidak tahu apa artinya, ada video tentang stok ROM yang bisa kamu tonton di channel kami. Video itu menjelaskan banyak hal. Ya, saya tidak bisa melakukannya karena alasan itu. Tapi jika kamu memasang custom ROM lain yang diinstal dengan cara seperti ini, menggunakan metode ini, maka beginilah caranya pada dasarnya. Lalu kamu tinggal pilih reboot system dan itu akan berjalan. Jadi ya, sekarang custom ROM kamu seharusnya sudah bisa berjalan secara teknis. Jika kamu sudah menginstal yang memang sesuai untuk ponselmu. Ya, yang ini tidak squanch karena ayah punya revisi bootloader yang lebih baru, jadi saya tidak bisa melakukannya. Jika kamu sudah tahu apa itu revisi bootloader, seperti yang saya bilang video stock ROM menjelaskan semuanya sekarang. Dan ini adalah metode pertama. Jika berhasil, maka kamu bisa reboot sistemmu, dan itu akan berjalan, tapi saya akan masuk ke menu reboot. Saya sebenarnya akan mematikan daya, dan saya akan melakukan metode kedua. Jadi ini adalah bagian dengan metode kedua, dengan Odin. Jadi mari kita lanjut ke Odin. Dan sebenarnya saya akan melakukan reset di sini, karena saya pikir kita bisa mendapatkan auto reboot dan semuanya. Sekarang sedang mencoba untuk menyala. Mari kita lihat apakah berhasil. Ya, tidak berhasil karena kamu tahu saya telah menginstal versi sistem yang memang tidak bisa berjalan. Jadi ya, sekarang sebenarnya kita masuk ke mode download seperti yang kita lakukan sebelumnya. Atau jika kamu menonton video ini sekarang seperti setelah beberapa saat, jika kamu melewatkan bagian sebelumnya, maka kamu perlu masuk ke mode download, yaitu mode di mana ponselmu akan berkomunikasi antara komputer dan ponsel. Sekarang, tahan tombol volume atas dan bawah sambil tetap menahan, colokkan kabel USB-C seperti saat buka kunci bootloader, lalu tekan cepat tombol volume atas. Sekarang kamu sudah berada di mode download. Kamu bisa kembali ke bagian sebelumnya di video ini tentang cara mendapatkan add-in serta driver Samsung dari situs web kami. Dan kamu seharusnya sudah berada di add-in. Jika kamu sudah mencoba metode sebelumnya, reset dengan tombol reset. Ponselmu akan menyala sebagai port.com di sini. Dan sekarang untuk menginstal file yang bisa diinstal melalui add-in. Pertama, mari kita verifikasi apakah file tersebut bisa diinstal melalui add-in. Jadi saya punya Beyond ROM di sini. Setelah saya klik 2 kali di sini, kamu akan melihat bahwa file tersebut terbuka dan di dalamnya ada file yang diawali dengan AP, BL, CP, dan CSC atau Home CSC. Itu berarti file tersebut bisa diinstal melalui add-in. Ini adalah contoh lain yang juga bisa diinstal melalui add-in seperti yang bisa kamu lihat di sini. Sekarang, file yang tidak bisa diinstal melalui add-in biasanya terlihat seperti ini meskipun mungkin sedikit berbeda. Kamu bisa lihat file ini tidak memiliki file BL, AP, dan sejenisnya. Jadi begitulah caranya kamu tahu. Sekarang kita akan mendapatkan Beyond ROM di video ini. Jadi mari kita klik kanan pada file tersebut, lalu pilih Extract All, ekstrak semuanya. Proses ekstraksi semua file ini akan memakan waktu sebentar. Dan sebentar lagi kita akan bisa melanjutkan semuanya.
Jadi saya akan langsung menuju ke program add-in. Pada dasarnya, setelah file-file tersebut diekstrak, yang perlu kamu lakukan hanyalah klik BL, lalu muat file yang diawali dengan BL. Klik pada AP, lalu muat file yang diawali dengan AP. Untuk CP, klik dan muat file yang diawali dengan CP. Dan untuk CSC, muat file yang diawali dengan itu. Jika tadi ada satu file, baik CSC atau home CSC, pilih salah satunya, baik CSC maupun home CSC. Tapi jika ada dua, saya sebenarnya menyarankan kamu membaca dokumentasi dari custom ROM yang ingin kamu pasang karena bisa saja artinya berbeda dan kamu tentu tidak ingin salah memilih. Sekarang kamu bisa lihat semua file saya hampir selesai diekstrak. Mereka sudah, oke, ya. Jadi mari kita klik BL. Sekarang saya akan masuk ke unduhan, buka custom ROM saya, masuk ke folder yang sudah saya ekstrak, lalu buka file BL dan buka file tersebut. Sekarang mari lakukan hal yang sama dengan file CP dan CSC. Relocation say highway home CSC, ini highway yang api juga. Saya menambahkan yang satu ini terakhir karena proses pemuatannya paling lama. Jadi kamu tahu ini adalah file yang paling besar. Saya bisa menunggu sedikit lebih lama. Saya akan kembali lagi sebentar lagi. Oke, seperti yang bisa kami lihat ya, semua file sudah dimuat, ponsel saya sudah terdeteksi di Portcom, jadi mari kita klik mulai. Dan sekarang sistemnya akan mulai dimuat. Tentu saja bootloadernya harus sudah dibuka kuncinya. Dan ya, saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Ponsel akan restart secara otomatis, mungkin akan memakan waktu sebentar, jadi bersiaplah untuk menunggu sebentar, dan seperti yang saya bilang, saya akan kembali lagi sebentar lagi. Oke, sudah berhasil. Kamu bisa lihat ponselnya sedang mereset sendiri secara otomatis. Jadi mungkin akan memakan waktu sebentar, tapi saya rasa ini sudah berjalan. Kita akan langsung ke ponselnya. Kita lihat saja nanti. Oke, ternyata tidak berhasil. Memang tidak berhasil karena seharusnya tidak masuk ke TWRP. Jadi saya akan coba memperbaikinya. Mungkin saya perlu menginstal sistem terlebih dahulu, yaitu stock ROM yang sudah ada videonya, seperti yang saya sebutkan di bagian lain, yang mungkin sudah kamu lewati. Tapi ya, itu memang aneh. Itu memang aneh, benar-benar aneh. Jadi saya akan langsung install stock ROM saja. Dan saya akan segera kembali ke kamu. Oke, lupakan saja. Ternyata saya tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Saya tidak butuh stock ROM. Saya sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi sebenarnya, maaf, saya lupa, kamu memang butuh TWRP. Jadi kamu perlu mendapatkan custom recovery seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya dari video ini. Kamu tetap harus memilikinya jika ingin menginstal sistem melalui add-in. Kamu hanya tidak perlu menggunakannya untuk menginstal sistem. Kamu hanya perlu memilikinya lalu install sistemnya lewat add-in. Jadi sekarang ketika saya berada di TWRP, itu akan terbuka secara otomatis setelah menginstal file melalui add-in. Custom ROM-nya sudah ada. Setelah mendapatkan custom recovery, saya perlu masuk ke wipe format data, ketik yes, setujui, dan sekarang. Klik pada reboot system dan sekarang akan berjalan. Maaf atas kebingungannya. Saya akan mengulangi sekali lagi semuanya untuk merangkum semua pengetahuan ini. Jika file ada perlu diinstal melalui TWRP, itu berarti ada perlu membuka kunci bootloader terlebih dahulu, lalu mendapatkan kemudian install custom recovery TWRP. Seperti yang ditunjukkan pada in-person video.
Namun jika Anda mencoba menginstal file ROM custom yang diinstal melalui add-in, Anda tetap perlu membuka kunci huruf boot, menginstal custom recovery, dan setelah menginstal custom recovery, install ROM custom melalui add-in. Dan seperti yang baru saja ditunjukkan, lalu masuk ke TWRP yang akan terbuka secara otomatis. Masuk ke menu wipe data, ketik yes, lalu akan dihapus reboot sistem Anda. Anda bisa melihat perangkat menyala, Beyond ROM sedang menyala sekarang, jadi kita bisa melihat ponsel kita berfungsi. Kita berhasil melakukan semuanya dengan benar. Saya akan menunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin akan memakan waktu cukup lama untuk pertama kali menyalakan. Kemungkinan besar saya akan mengaturnya dan kita akan lihat hasilnya. Oke, ponsel saya sekarang sedang menyala. Seperti yang bisa Anda lihat, mari klik mulai, mari pilih bahasanya. Saya akan pilih English United States. Klik berikutnya. Sekarang saya akan melewati koneksi Wi-Fi agar prosesnya lebih cepat. Saya rasa saya sudah menyebutkannya di awal video. Melewati Wi-Fi dan menghubungkannya nanti adalah pilihan yang jauh lebih baik. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah menginstalnya, jadi Anda bisa menggunakannya sesuka hati. Sejujurnya, ayo, mari kita aktifkan OK ke beranda. Dan sekarang kita sudah berada di Beyond. ROM ini memiliki banyak pilihan berbeda yang tidak dimiliki ponsel biasa S21 Ultra biasa Anda, termasuk Galaxy AI, dan masih banyak lagi. Jika Anda membuka informasi tentang ponsel dan perangkat lunak, Anda dapat melihat bagaimana tertulis di luar ROM. Terdapat logo Beyond ROM di dalamnya. Di sini terdapat semua data yang berbeda. Dan menurut saya, ini memiliki lebih banyak pilihan daripada sekadar AI. Anda hanya perlu mencarinya sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.